Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana bulan merdeka. Dirgahayu Indonesia atau Republik Indonesia yang ke-79 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-74. Mengapa saya sampaikan ini? Karena ya di tanggal 3 April 1950 itulah baru diterima ya Musi Integral Muhammad Natsir. Sehingga dari Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jika saja ini untuk kedua kalinya kami mengingatkan pada seluruh elemen anak bangsa, jika saja harus ada peringatan, tidak harus upacara peringatan itu ya, tapi boleh jadi doa bersama seluruh anak bangsa. Tidak perlu juga harus di ruang tertentu. Andai saja kita tidak terlalu berbelit-belit berkerangkeng besi dalam birokrasi, cukup berdoa di satu ruangan dipimpin oleh siapa yang memimpin, gitu ya, atau kepala urusan, kepala bagian, kepala dinas dan seterusnya, di masing-masing tempat berdoa. Ya Allah, ini tanggal 3 April insya Allah ya, tahun 1959, kini 3 April nanti ya, tahun 2025. Engkau meridhoi Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar dan berideologi Pancasila. Ya cukuplah ya. Berdoa kira-kira 3-5 menit untuk mengenang selalu peristiwa-peristiwa bersejarah adalah niscaya. Jas merah katanya Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan apalagi tak sekedar melupakan sejarah, tapi membelokkan sejarah juga tidak boleh. Ya, dilarang, pantang kalau di dalam Islam, haram. Ya, bahkan biharomil mutlak, ya, haram yang betul-betul sungguh sangat dilarang. Baik, kita ke data yang kami sampaikan di Sabdana ke 18.404 fitrah merdeka. Bagian pertama, fitrah anugerah Allah, kewajiban hak merdeka manusia. Fitrah kewajiban niscaya menyadari setiap diri merdeka. Fitrah hak niscaya menyadari setiap diri mengendalikannya. Kewajiban orang beriman dengan manusia sungguh berbeda. Hak orang beriman dengan manusia tidak sama. Seluruh manusia memiliki fitrah merdeka yang sama. Menjajah diri, menjajah sesama, menjajah makhluk, dilarangnya. Kampung Celaket, Hatiningrat, Kota Malang,
jam 9.36 sampai 39 menit, ya, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Data ini sengaja kami kurat, ya, supaya kita ingat. Karena setiap hari, bahkan kalau umat Islam, mohon maaf ya, umat lain monggo silahkan disampaikan. Kalau umat Islam itu yang memenuhi sunnah lengkap, diingatkan itu setiap hari minimal 6 kali. Jadi minimal 6 kali. Azan subuh pertama, kurang lebih jam 3 kalau di Malang, kota Malang. Azan subuh, azan duhur, azan asar, azan maghrib, dan azan isya. 6 kali. Jika hari Jumat malah tetap saja ya, bukan 7 kali, tapi tetap 6 kali. Jadi 6 kali kita diingatkan hamba-hamba beriman yang ada di dalam Thariqatus Salam, jalan keselamatan Islam. Yang menempuh jalan keselamatan Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, ya, aliran kepercayaan, silahkan. Ya. Fitrah anugerah Allah, kewajiban dan haknya itu merdeka. Siapa yang merdeka? Bagi semua manusia. Menyadari bahwasanya fitrah dari Allah itu yang dikedepankan adalah kewajiban. Seperti dilukiskan dalam firman-firman Allah yang banyak bertebaran. Ya. Kita umat Islam diminta lebih mengedepankan kewajiban. Kewajiban berbakti kepada Allah. Tunduk patuh, bukan berbakti ya, mohon maaf. Tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketundukan kepatuhan, dwi tunggal. Jadi 2 di dalam 1 perintah. Aqimis sholah, ya. Ada dokter yang mengatakan tidak ada satupun perintah sholat, ada sholat subuh, duhur, asar, dan seterusnya. 5 waktu tidak ada. Itu dokter yang pengajar di sebuah universitas terkenal di Jakarta. Ya, mengapa beliau berkata begitu ya? Nampak bahwa beliaunya itu belum belajar secara bagus. Ya, gitu. Nah, aqimis sholah itu kewajiban bagi kita. Kapan kewajiban itu harus ditunaikan? Pada saat ada kumandang azan. Karena itu as-sholatu ala fi kulli ala faktiha. Ya. Jadi sholatlah kamu tepat pada waktunya. Awal waktu maksud kami. Awal waktu. Kewajiban. Hak kita memohon kehadirat Allah. Rabbik firli. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Kapan itu? Dikala sholat juga. Warhamni, kasihanilah ya Allah hambamu yang doib ini ya Allah. Kapan itu? Di waktu sholat. Warfani ya Allah. Rabbi fili warhamni wajburni. Ya Allah, tutuplah keaibanku. Tutuplah kelemahanku. Karena kita minta tiap hari dalam iftitah itu, minta ditutup kelemahannya. Maka niscaya kita introspeksi diri dalam setiap hari, setiap saat. Boleh jadi ada nasihat yang kurang berkenan bagi kita, ya. Tapi Rasulullah bertutur dengan sangat indahnya, ya. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Qulil haqqo walau kana murun, ya. Jadi hak itu mengingatkan itu pahit. Karena apa? Kadang orang yang dipenuhi ego
ketika diingatkan, maaf, ego itu biasanya ada di otak kita, ya, hatinya kurang fungsi. Maka kalau penuh dengan ego, maka sulit akan telinga itu akan menerima kebajikan-kebajikan. Ya. Haknya lebih dikedepankan sehingga timbullah nanti egoisme. Karena itulah, ya, diingatkan oleh Allah, merdeka itu fitrah, tapi bukan kebebasan. Kemerdekaan dengan kebebasan itu berbeda. Fitrah kewajiban itu niscaya menyadari setiap diri merdeka. Jadi setiap diri itu merdeka. Karena merdeka, fitrah itu niscaya menyadari setiap diri mengendalikannya. Jadi antara hak dan kewajiban itu ada satu keseimbangan, ya, yang bagus, sehingga kewajiban yang sudah ditunaikan, hak yang juga didambakan, dicita-citakan itu dikendalikan. Karena ada hak, ya, ada cita-cita yang berlebihan. Ya. Contoh ekspektasi atau harapan yang sangat ideal dari orang tua, agar anaknya sekolah mengambil jurusan ini, kemudian setelah itu nanti ini, setelah itu ini, dan seterusnya sampai bekerja. Bahkan ada yang sampai dengan sudah berumah tangga itu, cara belanja masih diatur, kemudian bahkan istrinya itu harus menerima bagian setelah orang tuanya. Nah, pola-pola demikian ini niscaya kita itu dikembalikan fitrah merdeka itu. Jadi kalau sudah berumah tangga, fitrah merdekanya itu ada pada suami dan istri. Kemudian orang tua tidak boleh ikut di dalam permainan rumah tangga anak-anaknya. Dan itulah berbahagialah orang tua dan juga anak-anak. Saya sendiri juga anak, ya, anak dari ibu dan bapak saya. Ya. Kenapa harus berbahagia? Karena Islam mengajarkan keseimbangan yang demikian mesra. Jadi kalau ada nasihat dari ustadz, dari guru, dari syekh, dari tuan guru, dari kiai, dari ustadz, ustazah, bunyai, dan seterusnya, atau guru-guru kita, atau tetangga kita, sesepuh-sesepuh. Jika kita belum bisa menerima nasihat, maka yang terbaik itu adalah menunda, jangan memberikan hak jawab. Ya. Karena apa? Perbanyaklah istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, maka nanti itu kita katanya anak sekarang calling down gitu ya. Jadi ada keluberan hati, kelembutan hati untuk menurunkan tensi emosi. Setelah itu, nanti jika dirasa sudah pembuka kami, sederhana, lembut, cerdas, dewasa, bijaksana. Selalu kami sampaikan itu untuk mengingatkan kami sendiri, ya. Dan bagi warga dunia maya yang menghampiri kanal hikmatologi, harapannya tentu saling memberi manfaat kita ini, ya. Nah, kewajiban orang beriman dengan manusia itu sungguh berbeda. Kalau orang beriman itu kewajibannya mematuhi sami'na wa ata'na dari apa yang dipesankan Allah dan Rasulnya. Kalau manusia, ya bebas. Ini bedanya. Ya. Manusia bebas. Bebas apa? Bebas memilih. Orang beriman tidak mempunyai kebebasan. Dan iman apapun, contoh iman Nasrani, ya tidak punya kebebasan kecuali yang ada di dalam firman-firman yang ada di dalam kitab Injil tersebut. Ya. Demikian juga yang menganut Buddha, yang mengimani apa yang ada di dalam ajaran Sang Buddha itu. Dan seterusnya sampai dengan yang Kristen, kemudian yang Hindu, yang Konghucu, aliran kepercayaan. Kalau toh disebut aliran kepercayaan, maka saudara-saudaraku penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan merasa kita ini ada diskriminasi, tidak. Bagi kami yang cukup sedikit memahami agama dan kepercayaan dalam konstitusi,
itu adalah mitra yang sejajar. Tidak ada yang di atas kemudian yang di bawah. Tidak demikian. Kalau perkara jumlah itu bukan urusan kita. Jumlah penganut Islam terbanyak di Indonesia, tidak ada mayoritas yang menjadi tirani. Ya. Kalau ada yang minoritas, tidak ada minoritas yang menjadi tirani. Karena kita, founding father kita, and mothers, ya, itu tidak pernah berpikir minoritas dan mayoritas. Tapi berpikirnya adalah kerangka satu nusa, satu bangsa, menjunjung satu bahasa, persatuan Indonesia. Jadi esensi dari kebangkitan nasional sejati oleh para pemuda. Hak orang beriman dengan manusia tidak sama. Jadi haknya berbeda. Hak orang beriman makan, minum dibatasi masih. Dibatasi dengan kewajiban. Yang dilarang jangan dimakan, yang dilarang jangan diminum. Bahkan sampai memelihara hewan yang diharamkan dagingnya untuk dimakan. Ini bagi pemahaman fikih Islam itu dilarang. Ya. Jadi jual beli babi dilarang. Tetapi yang diharamkan untuk dimakan masih boleh diperjualbelikan. Yakni contohnya adalah anjing. Ya. Anjing itu termasuk bangsa khinjir atau bangsa babi gitu ya. Ya. Anjing apa boleh diperjualbelikan? Boleh, karena anjing itu dihalalkan oleh syariat Islam, oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dipelihara. Tapi harus dipisahkan dari rumah tangga supaya tidak terkontaminasi dengan air liurnya. Nah, gitu. Jadi hak orang beriman dan hak manusia itu berbeda. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih, sedangkan orang yang beriman menurut agama dan kepercayaannya, dia dibatasi oleh keimanan itu. Seluruh manusia memiliki fitrah merdeka yang sama. Karena kemerdekaan itu sama, maka esensi dari kemerdekaan itu adalah ketika kita niscaya mampu untuk berusaha untuk mengendalikan diri. Nah, akhirnya menjajah diri, selalu menyalahkan diri, tidak boleh. Betapapun memang bersalah. Ya. Tetapi bertobat atas kesalahan itu, meminta maaf kepada orang-orang yang diperlakukan dengan tidak merdeka itu menjadi niscaya. Menjajah sesama juga sangat dilarangnya. Sesama itu siapa? Ya, ada orang tua menjajah anaknya. Ya. Memerintahkan, menyuruh yang tidak ada dalam koridor syariat atau sunat, ya dilarang. Ada anak menjajah orang tuanya, ya, tidak patuh kepada orang tua yang berpegang teguh pada syariat Islam. Nah, itu juga dilarang. Jadi menjajah sesama tetangga, menjajah sesama saudara, menjajah sesama teman pergaulan, menjajah sesama teman persahabatan, semuanya dilarang. Ya. Nah, bagaimana dengan makhluk? Menjajah makhluk pun dilarang. Mengapa? Karena makhluk kalau harus kita pelihara, maka makan minumnya, kebersihannya harus terjaga. Ya. Karena burung yang terbang di alam bebas itu kemerdekaannya dijamin oleh sunatullah. Jadi tidak ada burung yang di atas tenggerannya atau ketika dia hinggap di ranting begitu, yang ada kotorannya. Kotoran itu langsung ke tanah. Nah, kalau kita memelihara burung, niscaya kita juga harus menjaga kebersihan. Demikian juga kalau kita menjaga hewan, memelihara hewan-hewan yang lain. Karena itulah kami ya, yang mantan peternak ayam dan peternak kambing serta sapi, tidak ada pagi setelah salat subuh kecuali apa sarapannya?
Kalau kami dulu, mohon maaf ya, kami dulu itu walaupun belajar puasa, mbah kami ya, karena kami ikut mbah kami itu kalau jam 12:30 paling lambat jam 1 malam itu semua persiapan untuk makan besoknya itu ya dini hari itu sudah selesai. Jadi kalau saya kencing jam 1 setengah 2 gitu, mbah saya selalu bilang, "Le," manggilnya saya gitu. Nek ate sarapan wis mateng. Lalu jam 1, jam 2 itu sarapan wis mateng. Sudah semua ada di meja makan. Ya. Kami biasanya apa? Memang kami setelah sholat subuh, ya, sekitar 4:30, jam 5 itu sudah makan. Itu tradisi keluarga kami di Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Setelah itu apa? Sarapan kedua. Sarapan kedua itu apa? Ya, setelah makan sekitar jam 5, 5:30 itu langsung membersihkan kotoran kambing, membersihkan kotoran ayam, membersihkan kotoran sapi. Jadi saya bersyukur ya bisa mengikuti ya, menapak jejak para nabi itu dengan cara memelihara ternak. Karena tidak ada satupun nabi yang tidak memelihara ternak, tapi mengembala. Kalau para nabi itu mengembala di Jazirah Arab dan yang lainnya. Nah, kami berbahagia karena apa? Pengembala itu insya Allah orang-orang yang berlatih sabar. Dan peternak itu adalah orang yang berlatih sabar. Karena apa? Kalau sudah hamil, sorenya mengeluarkan tanda-tanda mau melahirkan, maka biasanya kami yang masih SD sampai SMP di desa itu ya, bersama mbah kami, mbah kakung kami ya, itu gantian melekan. Ya, saya bilang mbah saya itu selalu Pak, aku kok sing jaga wedhuse mulai jam 2 sampai isuk. Nah, Bapak jaga bengi iki sampai jam 2. Nah itu. Mengapa? Ya untuk menyelamatkan kambing yang mau melahirkan. Sebab kadang-kadang ada kalanya itu sulit melahirkan karena sungsang, ya. Ada kalanya malang, melintang. Ya. Nah, fitrah merdeka ada juga pada hewan liar dan hewan yang kita pelihara. Semoga fitrah merdeka ada pada seluruh diri kita, anak bangsa Indonesia, dan seluruh lingkungan, tumbuhan dan hewan yang tampak maupun yang tersembunyi di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Indonesiaku, makmur sentosa di bawah naungan Pancasila dan di bawah Panji Sangsaka Dwiwarna Merah Putih. Terima kasih atas segala dukungan dan mohon maaf atas kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan